Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga semuanya selalu mendapatkan rahmat barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkesempatan hadir dengan izin Allah tentunya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmat, berkah, serta selamanya dalam bimbingan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua para jamaah yang telah sama-sama berdakwah. Saya yakin di sini ada yang nge-share lagi nih ke teman-temannya, ke kolega, ke keluarga, ke mahasiswa, pokoknya kepada siapapun. Itu termasuk juga dakwah bil curug istilah bahasa Sundanya ya, dakwah dengan mijit-mijit gitu ya, tombol-tombol. Nah itu dakwah itu. Insya Allah tatkala berapa jumlah yang ikut dengan ajakan kita, insya Allah tidak akan keliru untuk memberikan pahala kepada orang yang mengajak di dalam berdakwah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Sebelum membaca tema yang akan kita bahas pada hari ini, saya ingin memberikan jawaban dulu kepada pertanyaan minggu ataupun waktu yang lalu. Ada 3 penanya, mudah-mudahan yang bertanya sudah hadir. Walaupun tidak hadir nanti bisa diulang, didengar di dalam rekaman ini. Pertanyaan yang pertama adalah punten izin naros. Apa makna dari kalimat banyak menyebut Allah gitu? Apa kita nyebut Allah terus menerus, kapan saja, di mana saja, atau bagaimana? Hatur nuhun. Dari BKU namanya Manaf. Mudah-mudahan orangnya sudah ada nih. Nah di dalam pertanyaan tersebut ya kita memang dianjurkan untuk banyak berzikir. Nah, ini. Banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Tuh gitu. Jadi dzikron katsira disuruh kita, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang.
Nah, itu jawaban dari pertanyaan yang diungkapkan tadi. Kemudian juga dalam dalil lain, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa idza ma'nantum faaqimus shalah innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, ini juga penguat jawaban yang pertama tadi. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, nah ini, ingatlah Allah di waktu berdiri, tuh, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Nah, sebelum kita dibaringkan, nah, berbaring sendiri, sebelum kita didudukkan, nah, sebelum kita didirikan. Artinya ketika sudah keterbatasan itu, maka di sini apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan yang bertanya sudah hadir. Terus yang dimaksud dengan zikir adalah menyebutnya dengan lisan dalam berdoa yang kita ucapkan, mengingatnya dalam hati, dan lebih utama adalah senantiasa sadar di saat ya melaksanakan berzikir itu, sadar ya kita sedang berzikir gitu ya. Nah, memang itulah yang dilakukan oleh kita. Kemudian afwan, nah ini ada juga izin bertanya, apa perbedaan memuji Nabi dan Allah? Karena memuji sesama makhluknya itu ada yang mengatakan makruh, haram, bahkan kafir. Waduh, luar biasa ini pertanyaannya. Serta masuk perbuatan syirik, syiriknya pun syirik besar. Supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan itu seperti apa ya? Waduh, pertanyaan bagus nih ke ujungnya. Seperti apa ya? Nah, ini pertanyaan dari Saudara Agus Budiansyah dari UPI ini. Menurut Allah adalah ya, memuji Allah adalah dengan berdoa dan bermunajat kepadanya, senantiasa mengagungkan namanya, memuji Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat kepadanya. Nah, gitu. Jadi memujinya beda ya dengan memuji yang digambarkan oleh penanya mungkin. Nah, ini dengan cara ya dengan cara berdoa, dengan cara bersolawat. Memuji kepada Allah dengan berdoa, dengan bermunajat kepadanya, senantiasa mengagungkan namanya, memuji kepadanya, senantiasa mengagungkan dengan penuh ketulusan. Sedangkan kepada Nabi Muhammad dengan membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Di memuji Nabi dalam konteks beliau sebagai Rasulullah adalah disyariatkan memuji Nabi, bukan menyembah Nabi. Yang tidak diperbolehkan itu adalah menyembah makhluk. Memuji sesama manusia pun dalam batas pujian biasa dalam pergaulan sehari-hari tidak dilarang. Tetapi kalau sudah memuji dan mengkultuskan ke arah menyembahnya, maka itulah yang disebut dengan syirik. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini, punten Kang cenah bade tumaros, upami kita diberikan musibah, kecelakaan, cobaan dan hal-hal yang negatif juga merupakan rahmat dari Allah. Atur nuhun. Nah, ini dari kawan saya ini, Saudara Rambat Nur Sasongko, Saudara Profesor Rambat Nur Sasongko dari Bengkulu nih. Terima kasih pertanyaannya. Musibah berupa kesakitan, kesusahan, dan berbagai penderitaan yang menimpa orang mukmin berfungsi sebagai penghapus dosa dan kifarat
atau penebus atas kekeliruan yang mereka lakukan. Musibah juga merupakan ujian kesempurnaan seseorang muslim. Kemudian disebutkan juga tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelalaian atau dari kelelahan, ya, penyakit, kesusahan, kesedihan hingga duri yang menusuk tubuhnya kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, jadi memang apabila kena musibah supaya menjadi kebaikan, hadapi dengan penuh kesabaran dan ketulusan, juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yusibul mu'min min nasibin wala wasabin wala hammin wala judnin, di sini disebutkan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Jadi akan menjadi penggugur, penghapus dari kesalahannya. Mudah-mudahan segala yang tidak mengenakan hati itu bisa dikatakan musibah. Dicarekan batu, sabar gitu. Jangan ngalawan, senyum sambil alhamdulillah masih anu nyarekan. Mudah-mudahan jadi penebus dosa, tapi jangan sambil baud, harus bari senyum supaya enakeun yang nyarekan ke kita itu. Orang sana pasti tidak tahu bahasa itu, ya. Mari kita teruskan untuk melanjutkan materi kita pada hari ini. Dan materi kita pada hari ini adalah kita akan membahas sebagaimana yang telah diungkapkan, disampaikan melalui player. Kajian surah Al-Ahzab ayat 45-46 menelusuri makna, dituliskan sirah nih, dibacanya siroh, ya. Nubuwah Muhammad SAW. Karena mungkin tulisan ataupun berdasarkan ejaan yang baku gitu, ya, siroh. Nah, jadi menelusuri makna siroh nubuwah gitu. Kalau anak-anak yang belum tahu mungkin menelusuri makna sirah nubuwah Muhammad SAW. Naon ieu sirah gitu, ya. Nah, maksudnya siroh, menelusuri makna siroh. Nanti kita akan bahas apa itu makna siroh nubuwah yang kita ungkap di dalam penjelasan ini. Ayat yang kita baca bersama dan kita lihat bersama insya Allah jadi berkah. Mari kita baca bersama-sama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Sekali lagi kita baca, mudah-mudahan menjadi berkah. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.
arti dari ayat yang kita baca, hei Nabi, nah ini memanggil Nabi Allah, hei Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Itu arti dari ayat yang kita baca. Kemudian setelah kita membaca artinya, ayat di atas yang kita baca tadi berhubungan dengan ayat sesudahnya. Nah ini, yaitu Al-Ahzab ayat 47 dan 48, di mana Allah mengabarkan Rasul utusannya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat ayatnya. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adhahum wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul azim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, kepada kita nih. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Insyaallah kita dan keluarga menjadi orang yang beriman, orang mukmin, bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka, dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah ini nih saya ingin mengulangi maknanya ya. Jadi kita bersyukur jadi orang yang beriman. Kenapa di sini sudah ada jelas itu. Dan sampaikanlah kepada kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, ya kepada kita semuanya, kepada yang beriman, insya Allah keluarga, turunan kita, tetangga, kawan, sahabat, ya kolega, insya Allah kita orang-orang mukmin. Kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka, bagi orang mukmin, karunia yang besar dari Allah tuh. Jadi orang yang beriman karunia dari Allah yang besar gitu. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu tuh. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka, dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi kita bersyukur kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya asbabun nuzul. Ayat 45 dan 46 tidak ada riwayat yang menyatakan asbabun nuzul. Ayat ini turun, namun ayat ini sebagai kabar anugerah diutusnya seorang rasul yang menjadi penerang. Kemudian sebab ayat 47 turun sebagai berikut ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah dan Hasan al-Bashari atau al-Bashri, berkata keduanya, di waktu Allah menurunkan ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara, berkata orang-orang mukmin, selamat kepada engkau ya Rasulullah, kami sudah mengetahui dengan apa yang Allah berikan kepada engkau,
dan apa yang akan Allah lakukan terhadap kami. Yang intinya adalah orang-orang mukmin menanyakan tentang apa yang akan mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surah Al-Ahzab ayat 47 sebagai jawaban atas pertanyaan mereka itu. Nah, itu jawaban ayat 47 atas pertanyaan. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini tafsir Al-Muyassar ya, kalau kita melihat dari tafsir Al-Muyassar ini, wahai Nabi, nah itu. Di wahai Nabi, jadi ini yang dipanggil Nabi ini. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi atas umatmu bahwa kamu telah menyampaikan risalah, pemberi berita gembira kepada orang-orang mukmin di antara mereka dengan rahmat dan surga, memberi peringatan kepada para pendurhaka dan pendusta dengan api neraka, penyeru kepada tauhidullah dan ibadah kepadanya semata-mata dengan perintahnya kepadamu, lampu yang bercahaya bagi siapa yang ingin mengambil cahaya darimu. Perkaramu sangat jelas, kamu membawa kebenaran seperti matahari dari segi cahaya dan sinarnya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang membangkang. Ini saya ingin mengulangi nih, bacaan tafsir ini perlu membacanya dengan pelan-pelan karena ada rasa yang berbeda ya. Ada rasa yang betul-betul rahmat ini menjadi bagian yang masuk ke dalam jiwa kita. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi nih. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu sebagai saksi atas umatmu bahwa kamu telah menyampaikan risalah. Tuh, saksinya umat Nabi Muhammad bahwa Muhammad telah menyampaikan risalah. Nah gitu. Pemberi berita gembira kepada orang-orang mukmin di antara mereka dengan rahmat dan surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang menjadi saksi untuk mendapatkan rahmat dan surganya Allah. Pemberi peringatan kepada para pendurhaka, nah ini, dan pendusta dengan api neraka. Nah ini orang-orang yang durhaka dan juga pendusta, ini dijelaskan api neraka tempat kembalinya. Penyeru kepada tauhidullah dan ibadah kepadanya semata dengan perintahnya kepadamu, lampu yang bercahaya bagi siapa yang ingin mengambil cahaya darimu. Perkaramu sangat jelas, kamu membawa kebenaran seperti matahari dari segi cahaya dan sinarnya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang membangkang. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tafsir Al-Muyassar yang kita baca dalam kesempatan ini. Az-Zuhaili ini dalam tafsir Al-Munir ya, kita ngambil juga dari tafsir Al-Munir. Az-Zuhaili ini menandaskan bahwa ayat di atas mengandung fungsi dan tugas dakwah yang diemban Rasulullah tuh. Rasulullah SAW sebagai cahaya pelita yang bukan merupakan makna yang sesungguhnya, melainkan lebih kepada sosok yang memberikan tuntunan, bimbingan dan menunjukkan ke arah kebaikan. Kalau tadi kan sebagai cahaya, sebagai laksana umpama, nah itu ya, dalam bahasa kinayah ada yang seperti itu. Hakikatnya adalah beliau adalah orang atau nabi yang memberikan tuntunan. Kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis-hadisnya, itu berisi tuntunan, berisi bimbingan, berisi ya petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan. Rasulullah SAW diutus untuk menyaksikan apakah umatnya merupakan hamba yang membenarkan, beriman, bertakwa atas atau sebaliknya mengingkari dan mendustakan ajarannya.
Lebih lanjut, dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah tidak hanya bertindak untuk memberikan kabar gembira, ya, untuk memberikan kabar gembira. Nah, ini ngaclok sedikit. Lebih lanjut, dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah tidak hanya bertindak untuk memberikan kabar gembira tentang balasan surga bagi orang-orang yang beriman, yang taat terhadap ajarannya, namun juga memberikan peringatan tentang betapa pedihnya siksaan api neraka bagi orang-orang yang durhaka dan menentang. Tentu menentang ajarannya, yaitu dalam tafsir Al-Munir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mengungkapkan ini di dalam tafsir Al-Qurtubi ini, menjelaskan bahwa esensi diturunkannya ayat di atas adalah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum mukminin. Nabi Muhammad SAW merupakan saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, penyeru kepada agama Allah dan cahaya yang menerangi. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa ketika ayat tersebut diturunkan, Rasulullah memanggil Ali dan Muaz, lalu mengutus mereka ke negeri Yaman dan sampaikanlah kabar gembira, bukan kabar buruk yang membuat mereka lari, dan jangan mempersulit, permudahlah mereka. Nah, gitu. Dalam riwayatnya Sa'id menyatakan bahwa makna dari syahidan yakni menjadi saksi bagi umatnya dan umat terdahulu di hari pembalasan kelak. Masya Allah, ini pemberi kabar gembira, kabar mengenai rahmat dan ampunan Allah kepada orang-orang mukmin atau orang yang beriman. Begitupun sebaliknya, Rasulullah juga bertugas untuk memberi peringatan tentang betapa pedihnya balasan perbuatan kepada orang-orang yang menentang risalah dan durhaka kepada Allah. Jadi Rasul sebagai saksi akan menyaksikan nanti pada hari akhir, ya, menjadi saksi bagi umatnya dan umat terdahulu di hari pembalasan kelak. Bagaimana ketika kita diperiksa saksinya Rasulullah, bagaimana kita amal kita ini. Nah, makanya beramal itu harus sesuai dengan contoh Rasul, ya. Amal itu harus sesuai dengan apa yang Rasul ya amalkan. Jangan memodifikasi atau nyen sorangan. Ibadah sudah ada juklaknya, petunjuknya, contohnya. Tinggal kita mempelajari dan memahaminya, mengamalkan dan mengajarkannya. Bagaimana nanti ketika disaksikan oleh Rasulullah, kita disaksikan tentang apa yang telah kita lakukan. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, setelah membahas tafsir Al-Qurtubi, kita melihat nilai-nilai pendidikan ini, nilai pendidikan dari ayat yang telah kita baca tadi. Pertama, mendidik menanamkan rasa syukur yang tinggi dan tidak mengingkari nikmatnya. Jadi kita selalu ya mensyukuri dan menanamkan rasa syukur kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kepada siswa-siswa kita, gitu ya. Jadi mendidik, mengajak untuk bersyukur para mahasiswa misalnya kalau dosen, ya, para guru kalau misalnya yang memberikan pengarahan, para anak-anak kalau memang jadi orang tua, gitu ya. Bersyukurlah kita hari ini masih bisa bernapas, bisa menunaikan kewajiban, bersyukur, tanamkan syukur itu begini, berterima kasih, gitu ya. Mendidik nilai sosial yang tinggi untuk saling memperhatikan di antara sama dengan berdakwah. Nah ini berdakwah yang ngajak. Kalau kita punya keluarga agar rada sulit sholat, ajak. Mengapa kamu sulit sholat? Kan sholat itu diwajibkan. Jadi dakwah kita pelan-pelan, ya, ke anak kita juga pelan-pelan, ya.
pelan-pelan ajak dengan penuh kasih sayang. Nak, kenapa belum sholat nak? Nah gitu. Hei, sholat nih, sholat udah hampir waktu habis. Ingatkan anak kita, mendidik nilai sosial, bagaimana kehidupan di masyarakat, kehidupan di keluarga, untuk tetap saling mengajak, saling berdakwah dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang menyangkut perintah dan kewajiban, dan menjauhi dari segala yang dilarang. Kemudian menampakkan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya dengan ketaatan dan selalu mengingatnya. Ini mahabbah. Kelihatan ya kalau bapak-bapak begitu azan berkumandang keluar dari rumahnya masing-masing ke masjid, subhanallah, melewati lorong-lorong, melewati gang-gang, melewati jalan-jalan, kelihatan mau ke masjid, ada yang memakai sarung, ada yang pokoknya itu bukan masjid kelihatan. Nah ini menampakkan mahabbah, rasa cinta kepada Allah, dan juga sambil merasa merasa mahabbah juga menampakkan mahabbah juga kepada Rasulullah ataupun Rasulnya gitu ya, menampakkan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya dengan ketaatan dan selalu mengingatnya. Makanya saya salut gitu ya kalau sudah adzan berkumandang dari gang-gang itu keluar bapak-bapak diantar sama ibu-ibu, aduh ya. Mau kemana nih? Ke masjid mau sholat, subhanallah. Ini sedang menampakkan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya dengan ketaatan dan selalu mengingatnya. Itu salah satunya ya. Kemudian menguatkan nilai tauhid dalam diri kita dan meningkatkan ibadah. Nah ini bagaimana ini meningkatkan nilai tauhid dalam diri kita dan meningkatkan ibadah? Maka nilai-nilai pendidikan ini perlu penanaman tauhidullah kepada anak-anak kita. Misalnya, percayalah kepada Allah, jangan takut di rumah, nggak ada apa-apa. Allah menyaksikan kita, Allah membimbing kita, Allah mengarahkan kita. Dan selalu anak diajak untuk selalu percaya diri dengan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, setelah nilai pendidikan ini, tugas Nabi dalam ayat Quran, ayat surat yang sudah kita baca itu sekurang-kurangnya satu, tugas Nabi sebagai saksi, kedua pemberi kabar gembira, tadi kan sudah diungkapkan, ketiga penuntun hamba kepada Allah, pemberi peringatan, pelita yang menerangi. Nah ini tugas Nabi. Dan mudah-mudahan tugas para ulama, tugas para kiai, tugas para dosen, tugas para guru, tugas para orang tua, tugas para tokoh itu tidak keluar dari tugas yang telah kita lihat, bahwa kita juga punya tugas untuk meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, kesempurnaan risalah Nabi Muhammad SAW. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ini kesempurnaan risalah Nabi Muhammad sebagai penyempurna tuh. Memberikan penjelasan, tuntunan, ajaran ya. Dia menurunkan Al-Qur'an kepadanya atau kepada Muhammad dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Itu kesempurnaan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, kita mengungkapkan tentang risalah kenabian. Pertama, menyampaikan ajaran ilahi yang termaktub dalam kitab suci. Kedua, mengembangkan hikmah kearifan, yaitu kebenaran di luar kenabian. Ketiga, mendorong kegiatan menelaah gejala-gejala alam dan sejarah sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan untuk mengungkapkan hal-hal yang belum diketahui
oleh manusia. Dalam Bulughul Maram min adillati al-ahkam kitab al-iman diungkapkan di situ. Hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya dari ungkapan ini makna sirah nubuwah. Makna sirah nubuwah gitu ya. Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab menyatakan as-sirah ya, menurut bahasa adalah kebiasaan, jalan, kegiatan yang dipekerjakan dan kelakuan. Menurut istilah umum adalah perincian hidup seseorang atau sejarah hidup seseorang. Itu makna sirah nubuwah. Makna sirah secara khusus. Sedangkan sirah nubuwah atau nabawiyah merupakan rekaman mata rantai seluruh perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kecil, remaja, dewasa, pernikahan, menjadi nabi serta perjuangannya yang besar dan tantangan-tantangan berat yang dilaluinya hingga wafat. Itu namanya sirah nabawiyah. Jadi rekaman ya, perjalanan mata rantai perjalanan Nabi Muhammad dari kecil, remaja, dewasa, pernikahan, menjadi nabi serta perjuangannya yang besar gitu dan tantangan-tantangan yang berat yang dilaluinya hingga wafat. Dan hal ini perlu disosialisasikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita harus tahu siapa Nabi Muhammad. Nah, gitu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita melihat makna sirah nubuwah, kita juga akan dihantarkan oleh sejarah Rasulullah secara singkat ini. Dalam karyanya yang monumental tentang sirah Nabi Muhammad SAW, Ibnu Hisham memadahkan bahwa Ibnu Ishaq menetapkan dengan jelas dan tepat dari atau hari kelahiran Nabi. Hari kelahiran Nabi. Rasulullah dilahirkan hari Senin malam 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dari Abu Qatadah Al-Ansori, dia berkata, Nabi ditanya tentang puasa di hari Senin, beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, itu adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus menjadi Rasul atau diturunkan kepadaku wahyu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, keistimewaan Rasulullah ini. Dari Jabir ibnu Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Nah ini nih, Rasulullah bersabda, aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun atau seorang nabi pun sebelumku. Yang pertama apa? Aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuhku dari jarak sebulan perjalanan. Maksudnya apa? Jadi Nabi itu diberi kelebihan. Kelebihannya kalau akan perang dengan orang-orang yang memusuhinya, ditentukan jadwal segala macam, tempat dan sebagainya. Nah, si musuh itu itu sudah gentar sebelum bermain gitu. Sudah gentar sebelum main, sebelum berperang. Nah, di sini dengan penjelasannya, jadi musuh-musuh itu ada rasa takut. Sudah ada rasa takut, belum apa-apa sudah ada rasa takut. Dan rasa takut itu menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan. Kalau berjalan sebulan sampai berapa jauh itu ya? Kalau mencoba-coba berjalan itu, nah musuh itu jauh-jauh belum apa-apa sudah gentar, sudah bergetar. Aduh, gimana nih? Ada rasa takut itu, takut ini. Nah, itulah kehebatan Nabi Muhammad. Musuh-musuhnya sebelum bertanding, sebelum main, sebelum berperang sudah gentar, sudah kotar-ketir duluan. Nah, ini kelebihan Nabi. Yang kedua, bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud dan alat bersuci.
Maka di mana saja seseorang dari umatku mendapati waktu sholat telah tiba, hendaklah dia mengerjakannya. Di bumi dijadikan bagiku sebagai tempat sujud. Jadi di mana saja kita berada, sedang melancong, sedang tugas keluar kota, sedang masuk hutan, sedang masuk kebun, sedang ada dimanapun, terdengar ada suara azan, berkumandang Allahu Akbar, misalnya gitu ya. Nah disitulah orang-orang mukmin akan segera mengambil keputusannya untuk sholat, ambil air wudhu di tempat yang dimana dia mendengarkan azan berkumandang. Kalau memang di situ tidak ada mushola, tidak ada masjid, hanya ada hamparan tanah, di situ menunaikan kewajiban dilakukan. Ini kelebihan Nabi Muhammad, dijadikannya bagiku sebagai tempat bumi, sebagai tempat untuk bersujud dan bersuci. Yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan bagi seorang nabi pun sebelumku. Nah, itu. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Allah menghalalkannya begitu berperang dan musuh itu kalah itu, maka itu rampasan perang jadi halal milik yang menang. Kemudian yang keempat, diberikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat. Masya Allah. Nah ini, jadi nabi-nabi yang lain tidak diberi peluang, tidak diberi seperti Nabi Muhammad. Maka beliau diberikan kepada Muhammad ini, Allah memberikan kepada Muhammad itu hak untuk memberi syafaat. Syafaat itu yang memberikan pertolongan, gitu ya. Nanti ketika di yaumul akhirat itu, di yaumul kiamah, di hari akhirat, siapa sih yang akan mendapatkan syafaatul uzma itu? Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita ya, para jamaah yang hadir, yang sedang sama-sama menyimak, para jamaah yang teman-teman kita, kolega kita, nanti berbondong-bondong para jamaah pengajian, kajian subuh pagi sedang menerima syafaat Rasulullah. Masya Allah. Kemana si Bapak? Tuh sedang menerima syafaat. Mana si Bapak? Tuh sedang memberikan syafaat. Subhanallah. Semoga semuanya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, dahulu para nabi diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Nabi yang sebelumnya kan kita mengenal ada 25 nabi dan rasul, ada tugas-tugas dengan batas-batas, ketentuan, tempat, segala macamnya, dengan lokasinya, begitu ya, dengan keadaannya. Nah, Nabi Muhammad diutus ya untuk seluruh manusia. Kalau yang lainnya hanya kepada kaumnya saja. Kalau Muhammad untuk seluruh manusia, maka dikatakan bahwa Muhammad itu adalah diutusnya ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana pengajian yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah itu hadirin jemaah yang berbahagia, 5 keistimewaan Rasulullah yang diterima oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang berbahagia, nah sejarah Rasul ini sekilas ya, ketika Rasulullah SAW kecil terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad ketika berada di pedalaman Bani Sa'ad ya, dianggap sebagai salah satu pertanda kenabian dan isyarat pemilihan Allah kepadanya untuk suatu perkara besar dan mulia. Tatkala Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, ia dibawa berniaga oleh pamannya yaitu Abu Thalib ke negeri Syam, dan ini merupakan perjalanan yang pertama. Kemudian ketika Nabi SAW berusia 25 tahun, ia pergi ke Syam untuk kedua kalinya dengan membawa barang dagangan milik Khadijah bin Khuwailid. Kemudian yang selanjutnya, sejarah selanjutnya, setibanya di Mekah dari perjalanan dagang tersebut, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah bin Khuwailid, yaitu 2 bulan sesudah kedatangannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pindah ke rumah Khadijah. Dari pernikahan itu lahirlah 3 orang putra, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Thayyib.
yang semuanya meninggal di waktu kecil, serta 4 orang putri yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Menjelang usianya yang ke-40, dia sudah terbiasa memisahkan diri dari kegalauan masyarakat, berkontemplasi di Gua Hiro beberapa kilometer di utara Mekah. Di sana Nabi Muhammad mula-mula berjam-jam ya, kemudian berhari-hari untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah adalah diawali dengan ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Di dalam tidur, tidaklah ia bermimpi kecuali yang ia lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Setelah mendapatkan mimpi tersebut, Rasulullah memutuskan berdiam diri di Gua Hiro. Beliau beribadah di sana setiap malam selama beberapa hari hingga pada 17 Ramadan tahun 611 Masehi datanglah malaikat Jibril kepadanya menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Kemudian selanjutnya hadirin yang berbahagia, ini surat Al-Alaq. Setelah surat Al-Alaq terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah menerima wahyu yang pertama kalinya di Gua Hiro, Rasulullah tidak menerima kembali wahyu yang kedua selama 40 hari. Padahal ia sangat rindu sekali dan sangat ingin menerima kembali wahyu yang berikutnya. Lalu ketika Rasulullah sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ia mendengar suara dari langit. Lalu ia mengangkat wajahnya ke langit. Ia melihat malaikat yang pernah mendatanginya saat di Gua Hiro. Malaikat itu sedang duduk di antara langit dan bumi. Rasulullah SAW kembali merasa takut mengingat perlakuan malaikat itu kepada dirinya saat menyampaikan wahyu yang pertama di Gua Hiro. Ia pun kembali ke rumah dan berkata kepada keluarganya, selimutilah aku. Maka Allah menurunkan Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujja fahjur wa la tamnu tastaksir wa li rabbika fasbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Itu surat yang kita baca, surat Al-Muddatsir. Itu wahyu yang kedua setelah tadi surat Al-Alaq yang pertama, yang jaraknya 40 hari dikatakan tadi, atau 40 hari 40 malam. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, sejarah Rasulullah setelah ayat Quran Al-Muddatsir 1-7 ini turun, maka Rasulullah berdakwah secara terang-terangan dengan menghadapi ujian, cobaan dan tantangan yang sulit dan berat, tetapi Rasulullah istiqomah dan sabar dalam menghadapi semuanya. Setelah ayat yang kedua turun, beliau terang-terangan berdakwah di berbagai tempat lapisan masyarakat, yang tentu berdakwah beliau itu kepada orang-orang yang ada di saat itu yang mungkin belum meyakini, belum beriman kepada Allah. Beliau harus menyampaikan risalah, ajaran dan tuntunan tauhidullah. Kemudian hadirin jamaah yang selanjutnya, nah ini doa agar dikuatkan iman. Ini saya dibaca biasanya di at-tahiyat terakhir.
Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ada yang berbisik, Imam sudah biasa dibaca, memang sudah biasa. Tapi maknanya mah belum paham, ya mudah-mudahan dengan pengajian menjadi lebih kuat. Ya Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Masya Allah. Mengakhiri sholat di tahiyat akhir dibaca ya muqallibal qulub. Ketika membaca ya muqallibal qulub, ingat kepada yang membolak-balikan hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sabit. Nah ini, sabit qalbi ala dinik. Sabit, tetapkanlah qalbi, hatiku, ala dinika, pada agamamu. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, bahasan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang telah bersama-sama hadir. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih tentu kepada para jamaah atas donasi infak sedekah yang telah diberikan yang masuk ke rekening masjid. Saya mendapat informasi dari kawan-kawan teman-teman yang melaksanakan tugas itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membalasnya di dalam mengembangkan dakwah di dalam kegiatan di Masjid Al-Falaq khususnya. Juga terima kasih kepada para jamaah. Ini ada yang disebut yang tidak, sama saja semuanya mendapat rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kepada ketua DGB Bapak Prof Karim dan juga Prof Aan Komaria, ini yang selalu memotori para guru besar untuk bersama-sama dalam berdakwah. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini banyak para guru besar yang berkumpul di bawah kepemimpinan Pak Karim. Mudah-mudahan semuanya berkah dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang selanjutnya di sini ada Direktur Kemahasiswaan Profesor Suwatno ini hadir. Mudah-mudahan selalu mengajak kawan-kawan yang mahasiswa ya untuk berdakwah di dalam menjalankan tugasnya. Semoga tetap berkah Pak Suwatno. Kemudian juga di sesepuh Masjid Al-Furqon Prof Juntika, ini Prof Juntika Ihsan dan juga para aktivis Al-Furqon hadir bersama-sama. Mudah-mudahan dakwahnya terus berlangsung dan lancar, sukses, berkah di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Terima kasih Prof Juntika. Kemudian pimpinan TPUP dan krunya ini yang selalu menyebarkan, menginformasikan dakwah kita. Bahkan kemarin pada usia ulang tahun UPI yang ke-67, kajian kita itu mendapatkan sambutan. Mendapatkan apa Pak Karim namanya itu, mendapatkan memberikan sanjungan dari TPUP bahwa kita terus bergerak dalam berdakwah. Alhamdulillah. Iya, kita mendapatkan award apa? Pokoknya dengan penuh doa semoga para jamaahnya tetap menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para dekan di sini, para wadek, para wadek di EPIPS, EPEB, PGSD, PIP, kemudian EPBS dan Direktur Sumedang, Cibiru serta Kamda Serang dan Tasik selalu hadir bersama kita. Mudah-mudahan berkah selamanya. Kemudian para dosen dari pendidikan bahasa Arab, ini Pak Kiai Ahmad Ali, Pak Aam Abdul Salam, ini kiai yang suka ngaji pada hari Rabu pagi-pagi jam 5. Kemudian juga kawan-kawan yang lain ada berkumpul di sini. Terima kasih, semoga berkah.
Kemudian dosen dan mahasiswa S3 Pendidikan Umum dan Karakter juga sama-sama hadir. Semoga studinya lancar dan cepat selesai. Mahasiswa S3 PBA UIN Malang juga hadir di sini, para mahasiswa S3. Mudah-mudahan studinya lancar, sukses, cepat dan juga sesuai waktu yang ditentukan. Alumni IKIP PPBS Indonesia ini dan alumni SMK Negeri 1 Cianjur yang dipelopori oleh ini Pak Samsul Nurul Anwar. Ini pun adik tapi jadi Pak Samsul Nurul Anwar, mudah-mudahan berkah selamanya. Kemudian Yayasan Azhar Cianjur ini juga ikut bergabung. Mudah-mudahan yayasan selalu berkah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sivitas Akademika Uninus juga para dosen, para mahasiswa S2, S3 ikut gabung bersama-sama, mudah-mudahan dapat melancarkan studinya dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian LP3M juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Universitas Unkris Jakarta juga hadir menyimak bersama-sama, mudah-mudahan berkah. Kepala Sebab Bakti Suryalaya Kyai Riyad Jamil SPDI MM Lembaga Madrasah Sebab Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan STIE Suryalaya. Terima kasih Kiai, selalu ikut bersama-sama. Mudah-mudahan berkah selamanya dengan ikhwan-ikhwannya hadir, alhamdulillah. Kemudian DKM Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak ini yang menjadi tempat penyiaran kegiatan ini, alhamdulillah berkah semuanya. Kemudian juga Bapak Kiai Nanang, pimpinan Pondok Pesantren Modern PKP Islamic Boarding School Cibubur DKI Jakarta juga hadir. Terima kasih, mudah-mudahan berkah selamanya. Kemudian keluarga besar ADRI, ini perkumpulan ahli dan dosen Republik Indonesia juga hadir. Di sini presidennya, kemudian sekretarisnya, ya, alhamdulillah Ibu Profesor Eri, mudah-mudahan berkah selamanya. Kemudian yang selanjutnya Sivitas BKU Bakti Kencana University, rektor, wakil rektor, dosen, tendik dan mahasiswa-mahasiswi. Rektornya Bapak Dr. Apoteker Tris Sutrisno MHKes. Pak Tris, halo, mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Kemudian juga Forum Silaturahmi Yayasan Adi Guna Kencana Bapak Haji Mulyana juga sama-sama menyimak, mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian Kiai Haji Unang Ketua Bajnas Kabupaten Sukabumi yang selalu mengembangkan dakwah kita di Sukabumi, mudah-mudahan berkah selamanya. Kemudian guru dan karyawan SMA, ya sama-sama guru dan karyawan SMA Alpa Senturi. Nah ini di sini para guru, ya, para pengurus, para orang tua, siswa hadir, mudah-mudahan selalu berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah yang selalu selama-lamanya. Kemudian juga Stebi Bina Esa juga hadir, terima kasih ini. Kemudian Sukamto Cawas Kota Depok, nah, Pak Sukamto hadir, terima kasih, semoga selalu sehat dan berkah. Bapak Sudarto SMP Negeri 2 Balong Ponorogo Jatim. Nah, ini sudah kelihatan. Iya, alhamdulillah semoga berkah selamanya. Kemudian juga Majelis Taklim Asyukur Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Ini selalu hadir dengan para jamaahnya, mudah-mudahan berkah. Kemudian SMK Negeri 1 Cianjur Sivitas Akademika ITB juga hadir bersama-sama, terima kasih, semoga berkah. Di sini ada Pak Dr. Yedi hadir selalu bersama-sama kita, dosen di ITB sama-sama. Kemudian UBP Karawang ini juga hadir, dosen mahasiswa sama-sama, mudah-mudahan berkah. Kemudian Pak Epen Effendi Dirdik Dasmen YPI Al Azhar Jakarta hadir, mudah-mudahan dengan para guru, dengan para orang tua sama-sama menyimak, mudah-mudahan berkah. Kemudian MGMP IPA MTS Provinsi Jawa Barat juga hadir bersama-sama, terima kasih. Samulihna. Kemudian KPPN Pekalongan juga hadir, terima kasih, semoga selalu sehat walafiat. Kemudian Ketua Keluarga Besar MTS 2 Bandung Barat juga hadir, terima kasih. Keluarga Besar APSI Kota Bandung juga hadir.
SPG Negeri 82 Cianjur. Waduh, ini SPG hadir-hadir, alhamdulillah, semoga berkah ya. Kemudian ini Pak Usep Sutarman, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Yamisa Soreang, alhamdulillah hadir. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Sama-sama. Kemudian Kepala Sekolah dan PGRI Kecamatan Cibeber Cianjur juga hadir. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Keluarga besar Yayasan Az-Zahra Cianjur dan Tendik SMP Az-Zahra, PAUD Az-Zahra dan MI Az-Zahra. Nah, ini juga ada di sini sesepuh Kang Usman Wahid Usman hadir. Mudah-mudahan berkah dan sehat walafiat selamanya ya. Kemudian mahasiswa kampus El Hijrah Stikes YPIB Majalengka hadir. Terima kasih, alhamdulillah, semoga berkah. Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan juga hadir. Terima kasih. Kemudian Sivitas IP Garut Institut Pendidikan ya. IP itu dari Garut. Terima kasih, semoga selalu berkah dan para mahasiswa, para dosen hadir sama-sama. Sivitas Akademika UIK Bogor ini juga hadir. Mudah-mudahan para dosen, para pimpinan dan mahasiswa S3, S2, S1 juga sama-sama menyimak. Kemudian YPI Baiz hadir, terima kasih. Kemudian P4TK TKPLB ini yang kapusnya Bapak Abu Khoir, mudah-mudahan lancar segala urusannya dan sehat selalu Pak Abu. Terima kasih. Kemudian Setaida Lampung juga hadir. Terima kasih. Di sini Sivitas Akademikanya hadir, alhamdulillah. Kemudian Sivitas Akademika Unikom juga hadir. Ada pimpinan, ada dosen, ada mahasiswa. Mudah-mudahan berkah dan lancar segala urusannya. Kemudian SDN Karawaci 13 juga hadir. Terima kasih. KKM TSNI Bandung juga hadir, terima kasih. Kemudian Kantor Bahasa NTB, NTB ini hadir, alhamdulillah, semoga selalu berkah. Kemudian UBK Subang juga hadir. SDN 085 Ciumbuluit juga hadir, alhamdulillah. TK PGRI Winaya Karya juga hadir. Kemudian Riyadi Pendikar Pancasila Untan juga hadir dengan dosen-dosen dari Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Di sini banyak kawan-kawan para pimpinan juga mahasiswa ikut hadir sama-sama, insya Allah berkah. Kemudian SD Mutiara Hati juga hadir. Diskapur Kota Depok, KBSA Cianjur, kemudian SMP Negeri 12 di sini juga hadir. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada dosen bahasa Jepang ini, Budiani. Mudah-mudahan lancar segala yang dihadapi di dalam pendidikannya. Kemudian STAI Al Muhajirin juga hadir di dalam kegiatan ini. Insya Allah selamanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian STAI Politeknik Engineering juga hadir. SMPIT Alfaz hadir, terima kasih. Mudah-mudahan lancar urusannya dan berkah. Kemudian di sini P4 TKPLB ya, TKPLB Bapak Suka, Kepala Balai Pengembangan PAUD Dikmas Provinsi NTB. Tadi saya lihat. Ya, selamat selalu ya, berkah, sehat walafiat. Amin, amin. Kemudian Bapak Sudarman, Kepala SLB Negeri Citerep Kota Cimahi juga hadir. Terima kasih. Insyaallah berkah. Keluarga alumni SMP Negeri Limpung Batang Pekalongan. Nah, ini di sini ada orang Pekalongan yang hadir di masjid ini. Semoga selalu berkah semuanya. Kemudian Jamaah Taklim Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 angkatan 6 Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek hadir. Terima kasih. Semoga berkah. Bapak Hajar Basuki, Biro SDM Kemendikbudristek hadir. Alhamdulillah. Kemudian Ahmad Nur Hadi, SLB Karya Mulia Surabaya. Pak Ahmad, terima kasih. Kemudian Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung, dan keluarga besar pegawai P4TK hadir bersama-sama. Semoga semuanya berkah
dan lancar. Yang tidak disebut sama-sama insya Allah mendapatkan berkah dalam kegiatan ini. Mari kita akhiri dalam kegiatan pengajian ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, qasadnaka wa antal karim. Kami berjalan menujumu karena Engkau Maha Dermawan. Da'aunuka wa antal azim. Kami mohon kepadamu karena Engkau Tuhan yang Maha Agung. Aku atau kami sungguh berharap kepadamu karena Engkau Tuhan pemilik alam semesta. Kami memanggilmu karena Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, kasihanilah hambamu yang selalu menyerumu. Hambamu tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan kecuali hanya Engkau. Ya Allah, usirlah kesedihan, kesusahan, kebingungan dan kekalutan pikiran dari tengah-tengah umat ini. Ya Allah, usirlah wabah dan bencana dari kami. Ishfina syifaan taman. Berilah kami kesembuhan yang sempurna. Wa'afina fi abdanina. Sehatkanlah tubuh-tubuh kami. Wa akhrijna mimma nahnu fihi minal hammi wal huzni wal karbi. Keluarkanlah kami dari kondisi yang penuh duka cita, kepedihan hati, bencana dan malapetaka. Fa antallahu alladzi la yaruddu sa'ila wa antallahul qadiru ala taghyir halil ahsani wa antallahu alladzi idza du'iya ajab. Engkau adalah Allah yang apabila diseru akan menjawab. Ya man yaqulu lisyai'i kun fayakun. Wahai Tuhan yang berkata kepada sesuatu jadi, maka jadilah. Antara hamal bilada wal ibad. Kasihanilah negeri dan hambamu ini. Allahumma tubina fima jarat bihil maqadir. Ya Allah, perlakukanlah kami dengan lembut atas semua takdir yang berlaku. Irhamna rahmatan wasi'ah. Kasihanilah kami dengan rahmatmu yang luas. Warjukna afiatal abdan. Karuniakanlah kepada kami kesehatan badan. Wa nurul absor, cahaya penglihatan. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Rabbul Arsyil Azim. Wahai Tuhan yang Maha Dermawan, wahai Tuhan yang Maha mengetahui, wahai Tuhan yang Maha memiliki arsy yang agung. Wahai Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan, wahai Tuhan yang mengusir dan menghilangkan segala bencana. Ya mujibud da'awat, ya ghafiruz zallat, na'udzubika minal barasi wal junun wal judam min syail asqam wa na'udzubika min Allahumma min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa pujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pengajian kita sudah tuntas. Mari kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.